Kisah Santo Paulus, sang rasul untuk segala bangsa. Di tanah Tarsus, sebuah kota makmur di wilayah Kilikia, kini Turki, lahirlah seorang anak laki-laki dari keluarga Yahudi pada sekitar tahun 5 Masehi. Ia dinamai Saulus dalam bahasa Ibrani, Saul yang artinya, yang diminta. Sejak kecil, Saulus hidup dalam dua dunia, sebagai warga Yahudi taat yang dididik dalam hukum Taurat, namun juga sebagai warga negara Romawi yang menguasai bahasa dan budaya Yunani. Orang tuanya termasuk dalam kelompok Farisi yang sangat ketat dalam menjalankan hukum Taurat. Masa mudanya dipenuhi dengan studi kitab suci di bawah bimbingan seorang guru besar Yahudi, Gamaliel, di Yerusalem. Saulus tumbuh menjadi ahli Taurat yang gigih, sangat menjunjung tinggi tradisi nenek moyangnya. Namun, seiring kemunculan ajaran baru dari pengikut Yesus Nazaret, hati Saulus dipenuhi amarah. Baginya, ajaran itu menghujat Allah. Maka, ia menjadi salah satu penganiaya terkeras umat Kristen awal, yang pada waktu itu disebut sebagai Jalan Tuhan. Suatu hari, Saulus mendapatkan surat kuasa dari para imam kepala di Yerusalem untuk menangkap para pengikut Yesus yang ada di Damsyik, Damaskus. Dengan penuh semangat, ia melakukan perjalanan menuju kota itu. Namun, di tengah jalan, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Tiba-tiba cahaya dari langit menyinari sekelilingnya, dan ia tersungkur ke tanah. Ia mendengar suara berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus kebingungan, dan Saulus bertanya, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya. Bangunlah dan masuklah ke kota, di sana engkau akan diberitahu apa yang harus engkau lakukan." Setelah peristiwa itu, Saulus menjadi buta. Dengan dibantu oleh rekan-rekannya, ia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak makan dan minum. Di kota itu, seorang pengikut Yesus bernama Ananias menerima perintah dari Tuhan dalam penglihatan untuk menemui Saulus. Meski takut, Ananias menaati perintah itu. Ia menumpangkan tangan ke atas Saulus, dan seketika matanya sembuh seolah sisik-sisik jatuh dari kelopak matanya. Saulus dibaptis dan menerima Roh Kudus. Sejak saat itu, kehidupannya berubah total. Ia yang dulu penganiaya kini menjadi pemberita Injil yang gigih. Namanya pun berganti menjadi Paulus dari bahasa Latin, berarti, kecil, mungkin menandakan kerendahan hatinya di hadapan Tuhan. Paulus mulai memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sesuai panggilan Tuhan kepadanya. Perjalanan hidup Paulus tidak mudah. Ia melakukan 3 perjalanan misi besar ke berbagai kota di Asia Kecil, Yunani, Makedonia, dan sekitarnya, Antiokhia, Efesus, Filipi, Tesalonika, Korintus, hingga akhirnya ke Roma. Dimanapun ia pergi, ia memberitakan Injil, mendirikan jemaat, menulis surat penguatan kepada gereja-gereja yang didirikannya. Surat-suratnya kelak menjadi bagian penting dalam Perjanjian Baru, seperti surat Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan lain-lain. Paulus mengalami banyak penderitaan demi imannya, dipenjara, dicambuk, dilempari batu, karam kapal, dikhianati, dan dianiaya. Namun semangatnya tidak pernah padam. Baginya, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Akhir hidup Paulus terjadi di Roma, di mana ia ditangkap karena imannya. Di bawah pemerintahan Kaisar Nero yang kejam, ia akhirnya dihukum mati dengan cara dipenggal, karena sebagai warga negara Romawi, ia tidak disalibkan. Tradisi menyebutkan bahwa eksekusinya terjadi sekitar tahun 64–67 Masehi. Paulus wafat sebagai martir, meninggalkan warisan iman yang luar biasa besar bagi umat Kristen di seluruh dunia. Hingga kini, Santo Paulus dikenang sebagai rasul untuk segala bangsa, seorang yang pernah begitu jauh dari Tuhan, namun akhirnya menjadi alatnya yang luar biasa untuk menyebarkan Injil ke ujung bumi. Pandangan Islam tentang Santo Paulus dikenal dalam Kristen sebagai Saint Paul atau Paulus dari Tarsus cukup berbeda dengan pandangan dalam tradisi Kristen. Mari kita bahas secara ringkas tapi menyeluruh. 1. Paulus tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran maupun hadis, nama Paulus atau Saulus tidak disebutkan secara eksplisit. Kisah-kisah tentang kerasulan, misalnya Isa, Yesus, Musa, Ibrahim, dan lainnya sangat banyak, tetapi tidak ada penyebutan tentang Paulus. Maka dari itu,
Islam tidak secara resmi mengakui atau menolak keberadaan pribadi Paulus karena ia bukan bagian dari nubuwah dalam Islam. 2. Peran Paulus dalam agama Kristen. Dalam pandangan Kristen, Paulus adalah tokoh sentral yang berjasa besar dalam menyebarkan ajaran Yesus keluar komunitas Yahudi, terutama kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, Gentiles. Banyak surat-suratnya, epistola, masuk dalam Perjanjian Baru. 3. Pandangan Muslim tradisional. Dalam literatur Islam klasik dan beberapa penafsiran ulama, Paulus sering dipandang sebagai orang yang mengubah ajaran asli Nabi Isa alaihissalam. Ajaran tauhid murni yang dibawa Nabi Isa, mengajak hanya menyembah Allah, dianggap berubah setelah Paulus mengajarkan konsep Trinitas, penebusan dosa, dan ketuhanan Yesus. Beberapa ulama, seperti dalam tafsir Al-Tabari dan karya-karya ulama klasik lainnya, menyebut bahwa pengikut Isa terpecah setelah kepergian beliau. Sebagian tetap di atas tauhid, sebagian mengikuti ajaran Paulus yang bercampur dengan filsafat Yunani Romawi. 4. Isyarat dalam Al-Quran. Ada ayat yang sering dikaitkan, meski tidak secara langsung menyebut Paulus. Dan di antara mereka ada orang yang mengikuti petunjuk, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. Quran, Surat Al-Hadid, ayat 27. Beberapa tafsir menyebut bahwa pengikut Nabi Isa alaihissalam, terbagi menjadi 2. Hawariyun, murid-murid Isa yang tetap berpegang pada tauhid. Sebagian lagi mengikuti ajaran yang menyimpang, yang dalam sebagian tafsir dikaitkan dengan pengaruh Paulus. 5. Pendekatan akademik Muslim modern. Beberapa cendekiawan Muslim modern melihat Paulus sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam membentuk doktrin Kristen modern. Ia menggeser ajaran Yesus dari ajaran hukum Taurat, syariat, ke arah teologi penebusan. Mengajarkan ketuhanan Yesus dan Trinitas, yang bertentangan dengan konsep tauhid yang diajarkan semua nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dalam Islam, Paulus bukanlah nabi, bukan pula tokoh yang diakui dalam silsilah kerasulan. Banyak ulama menganggap Paulus sebagai sosok yang berperan besar dalam perubahan ajaran Nabi Isa dari tauhid menjadi Trinitas. Pandangan ini bukan berasal dari Al-Quran secara eksplisit, melainkan dari penafsiran ulama dan kajian sejarah. Itulah kisah tentang Santo Paulus, yang dirangkum secara singkat namun padat. Apabila kalian suka dengan videonya silakan tinggalkan like dan komentarnya. Terima kasih.